sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendak masing-masing dirimu untuk senantiasa melihat ke dalam diri untuk mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kita miliki untuk kebutuhan kita di hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Furqan beserta seluruh jajaran yang hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nampak pula anak-anak kita yang hadir, umumnya sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 21 hari Ramadan ini datang ke kita, mengunjungi kita bersama-sama. Ini hari-hari yang sebentar lagi mungkin dia akan meninggalkan kita. Namun mudah-mudahan harapan kita bersama Bapak dan Ibu, Ramadan 1446 Hijriah ini memang telah mampu membawa kita sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Bapak dan Ibu? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini merupakan hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengampunan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan awal saudara-saudara terutama anak merantau, kalaulah di akhir-akhir Ramadan biasanya mereka telah disibukkan untuk nanamnya pulang kampung, sehingga timbullah istilah ado mudik bersama dari rantau menuju kampung halaman. Dan mungkin itu ada di sana awal. Nanti mungkin nanti pulang, nanti kedatangan, karena lalu tidak sembuh. Bapak dan Ibu, maka momen kok Ambo ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu, karena sesungguhnya kita pun sendirinya pada hakikat kita tengah merantau. Awak akan pulang kampung suatu saat. Kalau kini usana-usana awak pulang kampung, dek mungkin lain kelebihan harta, nyo bisa pulang kampung. Tapi kalau nggak bisa pulang kampung, nyo masih bisa tahan-tahan dulu untuk tidak pulang kampung. Tapi kalau awak nan kini sedang di dunia kok, kita kan pulang kampung, kampung awak di mana? Di akhirat. Aku tak bisa awak tahan-tahan. Kalau latimu wakat tua tuh pulang kampung, latimu wakat tua jemputan ibu datang, aku pastikan bapak ibu pasti harus pulang kampung. Maka bapak dan ibu, agar kita bisa selamat,
tidak siap apa yang kita siapkan untuk kita bawa pulang kampung, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Bukan hanya di kampung halaman, tapi kesengsaraan perjalanan menuju pulang kampung itu juga kita akan sengsara. Maka pada kesempatan Abo ingin mengajak Bapak dan Ibu dan kepada Abo ada tips untuk pulang kampung dengan bahagia. Apa itu Bapak dan Ibu? Ada tips yang diberikan oleh Rasulullah. Walaupun tips ini diberikan Rasulullah kepada Abu Dzar, tapi sesungguhnya kepada kita pun harus kita jadikan sebuah renungan. Akhirnya Nabi Bapak dan Ibu, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jadi di safina bahru amik wa firzina fa inna safaru ba'id wa aqim hamulah fa inna tariqul mutawaf wa ikhlasul amal fa inna nafi wal masir. Hai Abu Dzar, perbaharui kapalmu, karena nanti kamu akan mengarungi lautan yang sangat luas. Perbanyak bekalmu ya Abu Dzar, karena nanti kamu akan menghadapi perjalanan yang panjang sekali. Dan kemudian ya hai Abu Dzar, tinggalkan bebanmu, karena nanti dalam perjalananmu yang panjang itu kamu akan menghadapi perjuangan yang sangat-sangat berat. Abu Dzar, ikhlaslah kamu dalam beramal, ikhlaslah kamu dalam berbuat, ikhlaslah kamu dalam bertindak tanduk di dunia ini, karena ada yang maha memiliki dan maha memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Ini 4 tips agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita senang nanti pulang kampung. Ya tak pulang kampung apa bu? Abilo sini ulang. Siap tak siap? Awak pasti pulang kampung. Anda siap tak? Nah itu kullu nafsin zaikatul, setiap yang bernyawa pasti kan mati, pasti kan pulang kampung Pak. Siap tak siap? Yang jelas peringatan Allah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, itu haruslah menjadi pegangan buat kita pulang kampung itu. Persiapkan bekal untuk kebutuhan kita di hari esok. Tip yang pertama tadi kata Rasulullah, jadi safina bahru amin, perbaharui kapal, karena kamu akan melalui lautan yang sangat luas. Kapal, apakah kapal nang berbeda tapi lawi? Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Tapi apa Pak? Perbaharui iman kita, karena memang di dunia ini Bapak dan Ibu, ini ibaratkan air laut. Kadang kalau air laut berminum, semakin diminum semakin haus. Itu dunia kok semakin dikaja semakin kurang orang rasanya. Semakin ingin dapat dunia kok semakin nyorangkul, dunia kok semakin kurang. Contoh Pak, cari bagaimana pemberitaan ini. Barasi gaji petinggi Pertamina itu Pak, tidak tanggung-tanggung, puluhan juta setiap bulan itu gaji pokoknya, tapi kurang nih. Anak kerajuan nyom oplos pertama dari oplos. Apa kebutuhan apa ini? 996 triliun itu dan membi de keserakahan, hanya menganggap hidup dunia. Alun selesai itu udah Bapak dan Ibu alay, kini ibu-ibu nantanya minyak kita itu belum namanya. Kenapa Bapak? Apakah mereka tidak beriman lawan besok? Namanya jelas Bapak dan Ibu, yang iman ini kata Rasulullah ibaratkan gelombang laut, kadang di atas, kadang di bawah. Itu baik. Kalau lagi di atas
sedang memperbarui baca Quran, memperbarui iman, dekatkan diri kepada Allah, berdiskusi dengan ustaz, berdiskusi dengan ulama, cara memperbarui iman agar nanti ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita pasti nanti hendaknya tergolong kepada orang yang husnul khatimah. Ana husnul khatimah Bapak dan Ibu, baik di akhir hayat. Siapa orang baik di akhir hayat? Tentu saja orang yang ketika kualitas imannya kepada Allah sedang tinggi. Sehingga apa? Ketika malaikat maut datang menjemput nyawa, dia fasih mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan fasih tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu, itu yang pertama tipsnya. Perbaharui terus iman. Tips yang kedua kata Rasulullah, perbanyak bekal ya Gus. Karena nanti kamu akan menghadapi perjalanan yang panjang. Iya Pak, kok di dunia kok sebentar? Padahal ini di dunia Rasulullah gambarkan hanya antar azab dan iqamah. Padahal mau azab dan iqamah di situ berapa? 10 ini. 10 ini itu cuma perumpamaan yang Rasul berikan bahwa kita hidup di dunia ini hanya antara azan dan iqamah 10 menit jaraknya kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu Bapak dan Ibu, 1 hari di sana Rasul gambarkan bahwa itu sama dengan 1000 tahun. Wajar kecil Nabi hanya antara azan dan iqamah. Kalau boleh aku mengumpamakan dulu Bapak dan Ibu, baca jaraknya tak lebih dan tak bukan, hanya dari perut ibu ke perut. Start kedua oe dari perut ibu tusar gitu. Kapan finish awal? Masuk ke perut. Bara ada kaki itu apa? Ibu-ibu dan tahu. Bara cara pari sampai ke kaki. Paling meter dari kaki masuk ke perut bumi 2 meter, berarti cuma 3 meter cara keluar. Maka Bapak dan Ibu, kata Nabi, Abu Zar, perbanyak bekal, karena sesudah itu kamu akan menghadapi perjalanan yang panjang. Ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kamu, perjalanan panjang kita mulai. Pindah kita dari alam dunia masuk ke dalam alam barzakh. Berapa lama perjalanan kita di sana lah wala bisawab. Tidak tahu waktu hidup pindah dari alam itu. Yang jadi kapan manusia pindah dari alam barzakh ke alam sesudah itu, ketika yang namanya malaikat pentugas peniup sangkakala meniup trompet. Jadi ada malaikat gini Pak, nang sampai detik kok alun keren itu. Ini sampai nawar tanah ya Allah. Tapi alun tuh keren. Kok nyo karajuan Pak? Aku yakin awak pulang kampung masal. Kan tidak ada program pulang kampung masal. Tapi di situ pulang kampung masal ada pulang program nanti ada pulang kampung masal. Bila ketika malaikat Israfil sudah meniup sangsa, baru itu berakhir perjalanan di alam barzakh. Marah di sini. Sampai penantian baru lama perjalanan di sini Bapak. Di sana Bapak dan Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan awak nanti kata Rasulullah, kalau rencana bau, insya Allah akan ada makhluk yang akan menjadi teman kita, yang akan mengawani awak, yang akan mendampingi awak. Dan kita sedang istirahat di sana. Dia gagah, dia rupanya belum mungkin bisa kita nampak di dunia. Lalu ayo, siapa engkau? Aku cakap Bapak, aku adalah sholat yang berjaga. Aku adalah puasamu yang kau pelihara. Aku adalah baca Qur'anmu yang selalu engkau lantunkan. Aku adalah seluruh kebaikan yang engkau kerjakan di dunia, itu yang akan menjadi
tips ketiga tidak kita kerjakan. Tips ketiga tadi, tinggalkan beban karena kamu akan menghadapi perjuangan yang sangat-sangat berat. Apa beban ini? Dosa. Dosa dua macam bentuknya. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah, Bapak dan Ibu, insya Allah kini di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu utama untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Walaupun dalam satu waktu-waktu yang terbaik itu nanti ada satu malam yang lebih baik lagi untuk mendapatkan pengampunan itu, yaitu malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan risiko alhamdulillah cara kita raih dia untuk mendapatkan itu pengampunan Allah itu. Karena memang Rasulullah memberikan gambar Bapak dan Ibu, yang Lailatul Qadar itu turunnya adalah di setiap bilangan ganjil di 10 malam terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 21. Datangilah Allah minta ampun, tapi syarat takut dosa Allah. Tapi kalau dosa sama manusia selesai. Kok ada tanah tetangga ambil kebaikan, kok ada tetangga tanpa fitnah minta ampun maaf. Kok ada orang nak pakai doanya tetangga selama kok salah sayang keluhan hubungan wajah masyarakat, perbaiki hubungan wajah. Kalau itulah orang perbaiki, baru bisa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau itu dosa kita dengan sesama, kata Nabi, agar kamu juga selamat puas pulang kampung, tinggalkan beban, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau beban itu kita bawa Bapak dan Ibu, na'udzubillah, pindah saja dari alam dunia, dosa awal bau, ke Rasulullah 7 langkah kaki orang mengantarkan kamu masuk ke dalam kubur ini. Kamu akan didatangi oleh makhluk yang sangat menakutkan, makhluk yang sangat mengerikan. Jangan tinggalin. Kok baru tinggalin seorang buat tolong buat siaran datang buat tolong jangan tinggal. Anak saya ini saya suami saya jangan tinggalin seorang siku. Ikut siaran datang, awak memakai minta tolong Bapak dan Ibu. Tapi mereka tidak dengar. Ada memang jenis-jenis binatang yang bisa dengar, kita tidak dengar. Orang yang hidup tidak dengar. Siapa yang datang? Makhluk itu akan berupa makhluk yang menyenangkan, yang perlu kita pilih. Dia ucapkan, siapa engkau? Kita tanya, saya adalah sholat yang kau tinggalkan. Siapa engkau? Aku adalah maksiat yang kau kerjakan. Siapa engkau? Aku adalah dosa-dosa yang selama ini aku kerjakan di dunia. Aku diperintahkan Allah untuk mendampingimu di sini. Bapak Ibu, lu tahu mana panjang di alam bawah. Mana datang nyo jadi kalau kena nyo nampak kami akan mendampingi Allah. Belum lagi karena nakir bukan siap mengazab kita dengan itu. Maka sesudah di alam barzakh masuk nanti 3 hari kebangkitan. Aduh, orang mohon maaf Pak, bangkit karena di kebangkitan itu bego matahari berkumpul di padang mahsyar, matahari saja dari awal. Pak, ada orang dan padunya mencucuran kata Rasulullah sampai ke batu kaki, sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke dada. Bahkan ada orang yang palunya waktu cucuran sampai ke hidungnya, sehingga kadang-kadang ini orang yang kelelep nggak bisa mau mengikut tarik. Kenapa? Ternyata bapak nanyo bau paling mana dusuh nanyo keracunan. Ketika terakhir Pak, kita akan menuju tempat kampung halaman kita surga. Namun sebelum di surga itu kita akan melewati yang namanya jembatan Siratal.
berat di sana Bapak dan Ibu. Jangan bayangkan model jembatan yang melalui sebatan kelawin melalui itu bukan seperti itu kata Rasulullah. Yang jembatan Siratal Mustaqim itu Rasul gambarkan seperti rambut dibelah 7, berapa kecil dan berapa tajam. Tapi kalau bekal yang kita bawa, perjalanan panjang itu kita akan bisa lewati. Ada yang seperti kilat, ada yang berlari-lari kecil, ada yang jalan-jalan santai, tapi dia tetap selamat. Tapi ada orang yang dosa yang dia bawa, maksiat yang dia kerjakan, beban yang dia bawa. Selangkah kaki baru dilangkah, lantaran sobar, bantu langsung jatuh masuk ke dalam neraka. Ada orang yang sudah di tengah-tengah jatuh. Ada orang yang berjalan menggalai kata Rasulullah. Ada mereka yang merangka, ada mereka yang bahkan mohon maaf Pak. Mudah-mudahan itu tidak kipol. Lah di dia cawan. Pada dia cawan. Rasa kente lahirkan ibu. Rasa kente lahirkan tak sampai Pak. Tapi dia bapakku masih ada nanti mau tara sumare langsung di punggungku, langkah kaki terakhir ke di langkahan langsung terjun juga ke dalam. Kenapa? Karena beban yang masih kita bawa. Terakhir fitnya kata Nabi kepada Abu Sa'id, hai Abu Sa'id, ikhlaslah kamu dalam berbuat beramal di dunia ini. Artinya ibu datang kemari karena Allah. Ibu ramaikan rumah Allah karena Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan disikona. Kadang-kadang kurang untuk datang ke rumah Allah kok ada sampingnya, ada kok lainnya pengurusnya, ada tidur. Kok indahnya pengurus dengan atau sabar ini kok inyong juga memaci-maci masa tidur, ada yang kandak dan amrahan kaki dan ke masa tidur. Ada orang yang bersekolah indahnya Bapak dan Ibu datang ke rumah Allah ini punya Allah, bukan punya siapa-siapa, punya kita yang seharusnya meramaikan ini. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Hai Abu Zar, ikhlaslah kamu dalam beramal, karena ada yang menilik itu apa tadi? Mencari nanta subuh di dalam hati. Melihat apa luar kerajuan, tapi menilik mencari apapun sedikit sebiji zarah pun niat kita yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kepada sahabat ditanya, aku paling takut ketika umatku ada sifat syirik di dalam hati. Syirik apa? Syirik kecil. Apa syirik kecil? Beribadah, berbuatnya karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 titik. Mudah-mudahan kita rangkum ini. Kita perbaharui iman kita selalu, kita persiapkan bekal kita tinggalkan dosa kita raih pintu pengampunan Allah. Karena ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian kita rangkum itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ujung-ujung bekal itu akan terangkum, karena bekal yang paling utama kata Allah adalah takwa. Dan takwa itulah sesungguhnya yang sedang kita godok, yang sedang kita persiapkan saat ini. Karena memang akhir ayat dari perintah Ramadan itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita ini yang hadir ini semuanya akan mendapatkan gelar muttaqin itu. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu, mungkin itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan terakhir, karena abu keluarga wasi lalamu wa bergaul lalamu wa kecuali Bapak dan Ibu tidak tahu ya abu orang semua kawan jamaah Indonesia kok ada dalam pergaulan awak tasik buang Bapak Ibu sih saudara, abu selaku anak, abu selaku ngangkete, karena memang kecil tadi kok dosa kepada Allah bisa langsung minta maaf.
minta ampun. Tapi kalau dosa kepada manusia kepada ibu, Bapak aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebo memaafkan aku Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Waduh Bapak yang aku sampaikan itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi tips kita untuk bisa pulang kampung selamat dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi